pertama adalah nanti ada diseminasi dari tim CPK Angkatan 9 tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga bisa menumbuhkan semakin positif ya kepada anak dan mengikis yang kurang bagus. Nama saya Riz Dianawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Menteng 02 Pagi, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta. Pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sekolah di SDN Menteng 02 Pagi yang saya dapatkan selama hampir 3 bulan ini. Saya mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9 dari modul 1.1 sampai modul 4 yang kami rangkum dalam diseminasi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai. Oke, keterkaitan antar materi yang sudah kami pelajari selama hampir 3 bulan, yaitu yang pertama adalah modul 1.1, di mana modul 1.1 ini kami belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kami sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Dan di modul 1.4, modul yang terakhir yang kami pelajari adalah budaya positif. Oke, lanjut. Oke, di modul 1 ini kami sudah mempelajari, kami belajar hampir 2 minggu di modul 1. Dan pada hari ini kami sampaikan semua modul dalam 1 jam, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya dan Pak Ervin hanya menginformasikan garis besar dari semua modul yang sudah kami pelajari. Untuk keterkaitannya nanti kita berkolaborasi bersama-sama untuk perwujudan atau implementasiannya. Nah, yang di modul 1.1 ini saya sudah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun. Apa Bapak Ibu menuntun? Makna dari kata menuntun? Tuntun. Tuntun. Selain itu Bapak Ibu? Tuntun. Mengarahkan. Mengarahkan. Selain itu? Membimbing. Ya, betul sekali. Jadi menuntun itu bisa mengarahkan, membimbing, menuntun atau tuntun. Dalam artian seorang anak sesuai dengan bakat dan minatnya, seorang guru atau pendidik kita menuntun, membimbing seorang anak sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimilikinya. Misalnya seorang anak bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Kita menginginkan anak tersebut menjadi seorang dokter yang baik, seorang dokter yang menolong masyarakat, ramah, tanpa pamrih. Sehingga kita mencoba mengarahkan atau membimbing siswa tersebut atau anak tersebut untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan sebuah lahan pertanian atau benih-benih padi atau tanaman, Bapak Ibu. Jadi tanahnya itu atau lahannya itu adalah ibaratnya adalah sekolah. Sedangkan padi adalah siswa. Sedangkan petani adalah diri kita, itu seorang guru atau pendidik. Nah, untuk berjalannya atau mewujudkan siswa yang sesuai dengan keinginan siswa ataupun keinginan kita yang baik, maka kita akan membutuhkan bibit atau tanah yang gembur maupun pupuk yang kita berikan secara baik supaya untuk bisa mewujudkan keinginan
keinginan ataupun impian-impian dari seorang siswa terkait cita-cita yang dia inginkan. Seperti itu Bapak Ibu ya, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu menuntun, membimbing, mengajarkan seorang siswa sampai dia menuju cita-citanya berkembang di masyarakat maupun dalam dirinya dan di sekolah. Oke Pak. Oke, dalam budaya positif ini kami mempelajari yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Kemudian ada pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, ini adalah 5 pembahasan dari 4 modul yang sudah kami pelajari selama hampir 3 bulan ini mengikuti CGP 9 ini. Oke, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik ataupun bukan ekstrinsik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif di sekolah kita apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Ada yang sudah dan belum. Yang sudahnya apa misalnya Pak Dayat? Di siswa apa di guru apa semua? Di siswa ataupun di guru, boleh. Saling merasa bertanggung jawab, ya, memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab. Belajar ya. Kalau di guru Pak? Di guru adanya saling kerjasama antara satu guru, kolaborasi ya untuk melakukan program-program. Ya, terima kasih Pak Dayat. Berarti di sekolah kita sudah mulai nampak ya Bapak Ibu, bahkan sudah ada di setiap harinya yaitu pembiasaan atau bertanggung jawabnya belajar dengan disiplin, serta Bapak Ibu juga saling berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk membentuk sebuah disiplin positif atau menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, disiplin positif ini ada 2 macam, yaitu yang pertama melalui pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kemudian makna disiplin di sini adalah dengan menerapkan disiplin positif kita berharap tindakan kekerasan dapat dihindari dan siswa lebih bertanggung jawab, mandiri, berpikir kritis, serta mencerminkan semua sikap termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Oke, dengan adanya disiplin positif di sekolah kita ini, kita tentu adanya motivasi, Bapak Ibu, motivasi untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan dalam sekolah kita. Nah, disiplin di sini dalam modul 1.4 kita belajar tentang 3 motivasi. Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa Bapak Ibu? Pak Supri? Ya, melakukan misalnya mengerjakan PR biar tidak disetrap, hadir sebelum bel berbunyi, atau kan juga takut disetrap kan. Ya, betul sekali. Jadi motivasi yang pertamanya adalah motivasi tingkatan terendah Bapak Ibu. Kalau di dalam modul 1.4 ini ya, menurut Diana Gosen. Jadi motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Terus tadi Pak Supri bilang, jadi siswa mengerjakan sesuatu itu takut untuk kena hukuman, takut untuk disetrap ya Bapak Ibu, atau dihukum oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya kita sebagai guru, misalnya saya nih ikut pelatihan Bapak Ibu guru,
pasti kita takut nih kalau nggak ikut, takut domain kepala sekolah Pak Edi misalnya. Berarti tuh kita masih ada rasa motivasi kita tuh belum untuk diri kita, tapi tuntutan kita takut dimarahin oleh bapak kepala sekolah atau misalnya oleh pimpinan kita kalau kita tidak mengikuti suatu pelatihan. Berarti kita motivasi kita hanya sebagai belum diri kita sendiri, tapi hanya untuk rasa takut ataupun untuk menerima hukuman. Nah, kedua menurut Diana itu adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa Bapak Ibu? Yang kedua menurut Bapak Ibu? Bu Suwarti? Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya apa? Mengerjakan sesuatu, mengharapkan hadiah. Betul sekali. Siapa tuh Bapak Ibu yang mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan ataupun hadiah dari orang lain. Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu ya. Itu masih ada dalam diri kita juga Bapak Ibu ya. Misalnya kita ikut pelatihan, kalau kita tidak ikut berarti kalau kita ikut pelatihan hanya ingin mengharapkan supaya dipuji teman. Bu Diana hebat nih ikut pelatihan ini nih, boleh nih ilmunya. Itu ya Bapak Ibu, berarti kita merasa ingin dipuji oleh teman kita. Jadi kita tidak tulus mengikuti pelatihan tersebut. Terus kita ingin mendapatkan penghargaan dari atasan kita ataupun teman-teman kita ataupun dari pihak luar supaya kita lebih terkenal. Jadi kita tidak tulus mengikuti sebuah motivasi tidak dari diri kita sendiri. Itu namanya adalah motivasi yang kedua, itu motivasi tingkatan 1. Kalau yang pertama motivasi terendah, yang kedua adalah motivasi tingkatan 1 ataupun pertama. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa Bapak Ibu contohnya? Dari motivasi yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya Bapak Ibu, diri saya inilah, saya mengikuti CJP ini tujuannya untuk apa? Dalam diri saya ditanamkan seperti itu. Apa tujuannya? Ingin bisa dipuji teman-teman, hebat nih Bu Diana yang mengikuti CJP, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada paksaan dari seorang kepala sekolah, Bu Diana harus ikut CJP, kalau tidak nanti sekolah kita akan gimana-gimana, seperti itu. Itu namanya itu ya Pak. Tapi kalau motivasi ketiga ini, saya misalnya mengikuti CJP ini, 1, saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Kedua, saya ingin mengembangkan diri saya tidak monoton. Jadi kita mengajar tidak monoton Bapak Ibu gitu-gitu aja. Kita bisa berkembang dengan mengikuti CGP ini. Kita ada motivasi baru, ada semangat baru, punya teman baru dari sekolah-sekolah lain, dan ilmunya itu mungkin lebih hebat dari diri kita. Kita ambil ilmunya, kita serap, lalu kita tularkan lagi kepada orang lain. Kita kembangkan lagi dalam proses pembelajaran kita. Jadi tujuan motivasi yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ingin mendapat penghargaan atau imbalan ataupun hukuman dari siapapun. Itu ya Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ada 3, itu motivasi yang pertama tingkatan hanya untuk mendapatkan hukuman, yang kedua hanya untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Nah, dari 3 motivasi tadi, motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, namanya Bapak Ibu disebutnya. Jadi motivasi yang menurut saya itu tidak patut kita lakukan. Nah, kalau yang ketiga adalah motivasi internal, motivasi yang terbaik di antara motivasi eksternal yang sudah ada di atas seperti ini. Kalau motivasi internal adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dong di kelas memberikan reward ataupun penghargaan kepada para siswa-siswanya. Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Nah, memberikan reward atau penghargaan, apakah itu termasuk motivasi Bapak Ibu? Termasuk motivasi Bapak Ibu. Tapi ada juga yang bilang itu bukan motivasi, berarti siswa itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan misalnya imbalan A
atau ingin mendapatkan pujian dari si B, seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti masih kontroversi ya Bapak Ibu kalau kita dalam memberikan suatu penghargaan atau reward kepada para siswa. Tapi sebenarnya tujuan kita baik ya Bapak Ibu dengan cara memberikan reward ataupun penghargaan sebagai salah satu motivasi supaya siswa lebih baik lagi dalam belajar maupun dalam proses pembelajaran. Nah, pemberian reward itu atau penghargaan termasuk dalam motivasi eksternal ya Bapak Ibu, yaitu memberikan penghargaan ataupun ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi motivasi yang sekarang harus kita tumbuh kembangkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tulus dari diri kita mengikuti hal apapun yang dapat menumbuhkan maupun mengembangkan kompetensi maupun kemampuan diri kita. Oke, Bapak Ibu, materi ini saya sampaikan nanti dilanjut oleh Pak Ervin tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagus ya Bapak Ibu. Nanti akan diberikan oleh Pak Ervin. Ini bagus banget dalam proses pembelajaran kita, bagaimana cara anak nanti ketika berantem atau ada masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi diseminasi pada hari ini saya akhiri dengan 3 tahap, yaitu motivasi, tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga dari motivasi menurut Diana. Kontrol itu sebagai penghukum, itu yang pertama. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nanti kita coba refleksi diri kita. Kita ada di posisi mana sebenarnya? Atau kita sering menerapkan apa selama ini? Ya, jujur ketika saya belajar ini, saya agak terenyuh gitu. Oh iya, selama ini saya masih berada di posisi paling rendah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, nanti tergantung dari kondisi kita sebenarnya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini sering ketika kita berada pada posisi yang tidak boleh dikatakan tidak terlalu galak, maka kita memilih posisi teman biasanya. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Merasa care dengan anak-anak kita, kemudian secara pergaulan tidak begitu jauh gapnya. Apa kabar nak? Gitu. Baik Pak, Bapak dari mana aja? Itu teman. Ya, semacam kedekatan yang sudah seperti biasa dihadapi oleh kita dengan teman-teman kita. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi ini akan kita breakdown satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, hukuman fisik maupun verbal. Ketika kepala sekolah misalnya, Bapak Ibu tolong di sekolah ini tidak ada hukuman fisik lagi, tetapi verbal biasanya masih jalan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi ketika kita mempermalukan anak, itu juga verbal. Ya. Ketika kita menggunakan nada yang keras, itu juga hukuman secara verbal. Itu nanti akan kita coba paparkan kondisi seperti apa yang seharusnya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasa dihadapi oleh orang-orang yang punya tabiat agak lemah begitu, atau misalnya ibu-ibu yang sedikit santun gitu ya, nadanya tidak terlalu tinggi. Ini biasanya mengambil posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya kalimat-kalimat begini, anak-anak tolonglah ibu, kok seperti itu kamu setiap hari, apa enggak kasihan sama ibu? Ya. Di sini anak akan merasa punya hal yang negatif. Dia akan punya, saya gagal, saya membuat bersalah, saya menjadi penyebab ibu guru saya bersalah di hadapan kepala sekolah misalnya. Ini adalah posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, ini biasanya guru-guru muda nih biasanya, sama murid care, kemudian gapnya tidak terlalu jauh gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, tolong dong, kamu datangnya jangan telat. Gak enak nih sama teman-teman yang lain gitu. Biasanya
keakrabannya lebih tinggi di sini ya, posisi teman ini. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Nah, seorang pemantau ini layaknya orang yang menggunakan aturan-aturan sekolah sebagai senjatanya. Dia akan mencatat kamu sudah terlambat 5 kali loh. Nah. Dia akan menghitung terus, mengkalkulasi setiap kesalahan anak, ya, mengandalkan penghitungan, catatan. Kemarin kayaknya kamu udah nggak bawa peci deh, nah. Sekarang kok nggak bawa lagi. Ini adalah posisi pemantau. Seperti CCTV ya, Bapak Ibu. Jadi memantau betul, mengawasi betul akan kondisi anak-anaknya. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek ya. Kemarin sudah dicatat askar misalnya, ya. Kemarin sudah ngerjain PR misalnya. Kemudian posisi kelima adalah posisi manajer. Ini adalah posisi tertinggi dari posisi kontrol seorang guru atau orang tua di rumah. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini juga sering kita hadapi di teman-teman kita. Banyak yang sudah menggunakan pola ini, walaupun belum belajar misalnya. Tapi ini adalah pola lama yang persuasif, sangat persuasif, kemudian mendorong anak-anak untuk menemukan kesalahannya, menyadarkannya. Ini posisi kelima, adalah posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol yang kita paparkan. Saya Bu. Baik, kalau orang lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingat. Solusi yang mungkin nanti akan kita tindak lanjuti adalah keyakinan kelas, di mana kita akan buat berserta dengan murid-murid kita. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Dia tidak berkiblat pada suku manapun, bahasa manapun, agama manapun. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai ini harus tersirat dan tersurat disepakati oleh murid dan kita di kelas. Ya, kalau dulu mungkin ada peraturan kelas ya. Kita coba peraturan kelas itu kita coba menjadi sebuah kalimat positif dan kita ambil makna nilai kebajikannya. Contoh, dilarang membuang sampah di kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang akhirnya diubah menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Kebersihan. Ketika kita dan murid kita punya keyakinan akan kebersihan, maka setiap diri dari murid kita ketika melanggar akan kembali kepada kamu yakin apa terkait dengan sampah. Menjaga kebersihan, Pak. Betul. Keyakinan itu akan selalu dikembalikan ketika anak kita keluar dari rel yang sesungguhnya. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Berikutnya, keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila, menyambung dengan P5 misalnya. Maka nilai-nilai kebajikan itu kita mulai terapkan. Contoh seperti yang tertera di layar. Ini ada peraturan kelas, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita kemudian berikan kesimpulan di sini tentang keyakinan kelas bersama anak. Kira-kira keyakinan kelas ini apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kerapihan. Kemudian tanggung jawab. Bisa masuk disiplin. Ya. Jadi kata-kata keyakinan itu adalah kata-kata yang simpel dan mudah diingat, nggak usah panjang lebar. Ya. Jadi ketika anak akan disadarkan, fokusnya pada kata atau frasa tentang keyakinan kelas, bertanggung jawab, ya, disiplin. Sini cocok ya. Kemudian berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinannya? Tertib. Kenyamanan. Nah, saling menghargai atau menghormati ya. Karena ketika sudah terbangun saling menghargai menghormati, maka peraturan ini gugur. Ya. Ketika anak melanggar pun nanti akan dikembalikan kepada keyakinannya. Itu konsep Piajar Dewantara, bahwa anak pada dasarnya punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya anak pasti dia secara manusiawi bakal salah. Betul ya? Betul. Setiap anak bakal salah.
Jadi jangan sampai beranggapan bahwa setiap anak pasti akan benar. Kalau setiap anak akan benar, pasti suatu saat kita menemukan kesalahan. Ya, kalau setiap anak bakal salah, maka kita akan menuntunnya untuk kembali ke relnya supaya dia punya budaya positif. Berikutnya, hadir ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kira-kira keyakinan kelasnya? Disiplin, betul sekali. Dilarang melakukan kekerasan? Nyaman, saling menyayangi, menghargai tadi. Terus nyaman, ya, kenyamanan. Terakhir, bergantian atau menunggu giliran? Budaya antri. Tertib, betul sekali. Nah, itu keyakinan kelas yang akan coba kita terapkan. Nanti minggu depan mungkin kita akan siapkan perangkatnya, semacam form untuk poster, sehingga nanti akan kita buatkan secara serempak dari 8 kelas ya Pak, atau 16 kelas. Mudah-mudahan kita akan buatkan satu macam poster tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Tentunya berbeda-beda, 1A, 1B punya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang berbeda. Tapi nanti kemudian akan kita satukan, combine menjadi keyakinan sekolah. Misalnya keyakinan sekolah ada 10 keyakinan, maka kita akan gembar-gemborkan menjadi satu slogan bahwa keyakinan kita ada 10, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Nah, sebelum ke sana, coba lagi Bapak Ibu buka WA-nya lagi. Belum ya? Ada sinyal kali. Sudah kali ya? Nah, kita coba menurut Bapak Ibu keyakinan sekolah. Ini sekolah dulu nih. Kita hanya sebagai gambaran nanti di kelas. Karena anak-anak pasti punya bermacam-macam pendapat, ide ya. Nantinya Bapak Ibu guru sendiri akan mengelola di dalam kelas. Sehingga ketika kita sudah tahu, oh keyakinan sekolah kira-kira ini, maka Bapak Ibu bisa mengarahkan. Oh itu menghormati nak. Jadi nanti akan disimpulkan bahwa menghormati menjadi satu keyakinan kelas di kelas 1A misalnya. Dan apalagi misalnya. Jadi silakan keyakinan sekolah yang akan kita coba terapkan di SD Negeri Meteng 02. Oke, Pak Hidayatullah sudah mengirimkan, luar biasa, kejujuran, saling menyayangi dan bertanggung jawab. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Hidayatullah, luar biasa. Pak Supri, disiplin, tertib, kejujuran dan ramah, luar biasa. Ini memang kalau udah senior lain bahasa-bahasa. Baik, kita persingkat ya Bapak Ibu ya, karena pembicara berikutnya sudah hadir. Oke, nanti itu bisa sambil jalan ya.
berjalan. Oke, kita lanjutkan ke restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada 3 kategori untuk menyelesaikan masalah. Satu dengan hukuman, kedua dengan konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ya, restitusi ini ditawarkan untuk mengembalikan atau menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, tapi tidak dengan hukuman atau konsekuensi. Ya, tapi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Akhirnya dikembalikan ke keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Ya, jadi tadi contohnya sudah ketika posisi kontrol yang terakhir ya, itu adalah posisi kontrol manager melakukan sebuah restitusi. Kemudian berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi tidak dijatuhkan secara mental maupun tidak diberikan hukuman secara fisik, yang akhirnya 2 hukuman itu nanti akan mengkerdilkan siswa, akan membuat siswa menjadi lebih negatif mungkin secara psikis dan sebagainya. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tidak berpengaruh kemana-mana. Ketika dia misalnya mukul seseorang, tidak bikin orang yang dipukul bahagia, enggak, tetapi lebih kepada pribadi yang mukul. Artinya kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk menyelesaikan masalah. Nanti bisa kita coba ketika misalnya ada permasalahan di kelas atau murid-murid kita. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya. Yang tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kata-kata di tahapan pertama ini lebih menenangkan anak ketika berbuat salah, ya. Artinya ketika kita menghadapinya pun tidak emosional, ya. Ketika anak ada kesalahan, dengan tahapan yang pertama ini kita adem juga, nggak sama-sama panas. Coba bayangkan ketika kita memanggil anak dalam kondisi emosi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, bisa hukuman fisik, bisa hukuman kalau ringannya pun bisa verbal. Ya, tetapi dengan menstabilkan identitas, contohnya adalah, ya sudah nak, Bapak juga kalau misalnya lagi kondisi seperti itu bisa saja Bapak melakukan hal yang sama. Itu satu kata contoh di saat menstabilkan identitas. Jadi kita pun merasa bahwa kesalahan itu wajar. Ya, ketika kita di posisi anak itu juga kita bisa berbuat kesalahan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu adalah, ya, kita langsung ke sini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak memukul, anak ngatain temennya, artinya ada sesuatu yang misalnya dia lepaskan secara emosional. Nah, dalam hal ini guru merubah stimulus respon menjadi proaktif. Tapi karena menyelesaikan masalah tidak dengan hanya memukul, ya. Ada langkah lain, ada alternatif lain ketika harus menyelesaikan masalah, tidak harus dengan memukul, begitu. Kata-kata di tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah, seperti itu contohnya. Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi akan diingatkan kepada keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini contoh, walaupun belum sempurna, ini hanya contoh saja untuk menggambarkan 3 tahapan dari restitusi tadi. Selamat siang, Adriana. Ini contoh saja ya Bu. Nah, sebenarnya banyak revisi sebenarnya. Mendengar laporan dari teman-teman kamu bahwa kamu telah melakukan satu tindakan. Ini tahapan menstabilkan identitas. Apakah betul itu, Adriana? Ya Pak, itu sangat betul. Tadi
Actingnya bagus. Terus Natrisan cepat situasi. Pakai skrip ya Pak? Apa? Pakai skrip. Oke. Betul Natrisan. Begitu juga dengan Pak Edwin, ketika misalnya terjadi hal yang sama dengan Natrisan, kita sebagai orang biasa tentunya ada emosi, tentunya nggak sabar menghadapi sesuatu tindakan yang memang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, wajar Natrisan dalam kondisi seperti itu, kalau Natrisan akhirnya tersebut emosi, kemudian melakukan pemukulan, itu suatu hal yang wajar juga, nggak masalah. Sebagai manusia kita juga pernah salah, ya kan? Baiknya juga sama, ketika misalnya satu hal nggak sesuai dan nggak sabar, Kita coba cepetin bisa ya. jadi hal yang sama dengan Natrisan. Nah, Natrisan, sebetulnya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan Ini muridnya Bu Suli. atau yang tadi dilakukan dengan Mau ikutan syuting gitu. Nah, ini tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pukul seperti itu, dan sekarang balik cerita. Mungkin nggak ada cara lain selain memukul atau Natrisan langsung bertindak dengan kekerasan. Ada nggak cara lain kira-kira? Ya jujur sebenarnya sih pas saat kejadian itu saya sangat emosi Pak. Saya lemah kontrol. Sebenarnya saya bisa saja meminta bolanya dibalikin dengan baik-baik. Atau Pak, kalau tidak bisa, saya bisa melaporkan hal ini terkait dengan Bapak. Betul sekali. Nah, sekarang masih ingat ya kita pernah membuat kesepakatan tentang keyakinan kita di dalam kelas. Kira-kira masih ingat gak kali itu? Ya Pak, saya ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu saling menghormati dan percaya. Menurut Kansa, keyakinan kelas itu atau nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu kira-kira bermanfaat nggak bagi kita bersama? Ya, yakin Pak, itu sangat bermanfaat dan jujur saya bisa Pak, artinya mau sahabat harus saya saling hormati dan menyayangi. Betul sekali, nah Desa, Pak Edwin sangat bangga sama kamu, ya. Kamu bisa menyadari kesalahan, kemudian bisa menemukan keyakinan kita ini kan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas, luar biasa. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu perbuat dengan Nafidi? Saya akan menemui Nafidi Pak. Oke, saya kira cukup untuk tahapan 3 ini ya. Kita coba mengembalikan ke tiang kelas dan untuk tindakan berikutnya seperti apa terkait dengan anak korban lah dalam tanda kutip ya. Oke, luar biasa. Nah, Desa. Baik Bapak Ibu, tahapan-tahapan sudah disampaikan oleh Bu Diana juga dari budaya positif, disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Satu video terakhir yang mungkin menyadarkan kita bersama tentang bagaimana kita memperbaiki yang sudah bagus, meningkatkan kualitas yang sudah baik ya dari sekolah kita atas dasar prakarsa kita semua. Jadi setiap diri kita punya prakarsa sebenarnya, prakarsa perubahan. Tidak perlu menunggu siapa yang harus duluan, ya. Karena kata kepala sekolah, ketika kita sudah punya potensi, berbuatlah untuk yang terbaik bagi sekolah kita. Ini ada sebuah video. Jadi jangan sampai menyalahkan siapa yang mulai untuk kebaikan, tapi mulailah dari yang hal kecil. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल Nah ini ceritanya sebuah pohon besar yang tumbang di jalan. Ya, siapapun itu, bahkan sampai polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak ada prakarsa di situ. Jadi sebesar apapun
jabatannya atau wewenangnya ketika tidak punya prakarsa yang tidak akan berubah. Anak kecil ya. Nah, ini ada seorang anak kecil yang jengah dengan kondisi lingkungannya. Ada pohon tapi semuanya hanya berharap ada yang memulai. Nah, dia yang memulai. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan orang di sekitarnya ketika ada anak kecil mendorong beban seberat itu, pasti dia akan turun tangan. Nah, itu sebagai refleksi kita bersama ya terkait bagaimana kita melangkah ke depan. Kami, saya dan Bu Ristiana Mati, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita berusaha untuk bersama meningkatkan sekolah kita, satuan pendidikan yang kita naungi bersama. Mudah-mudahan ke depannya kita semua sukses, maju, menggerakkan segala potensi yang ada di SDN Menteng 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai. Kita sudah banyak hal-hal yang positif, tinggal untuk konsisten ya. Itu yang sulit adalah konsistensi. Terima kasih, mohon maaf. Ya.